warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku tercinta, para pengangguran di seluruh tanah air. Apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan senggol cinta kasih sayangku untuk Arsyaku sayang. Halo sayang Arsya. Sahabat pengangguran, untuk konten kali ini saya agak rileks ya. Saya rileks dari konten-konten biasanya, karena konten kali ini saya akan melakukan perawatan sekaligus pencegahan dan pengobatan ya, insektisida. Karena konten sebelumnya fungisida sudah saya praktekkan, tutorialkan, dan apa yang saya pakai dan dosisnya berapa sudah saya sampaikan. Dan kali ini jadwalnya saya semprot insektisida. Namun sebelumnya saya akan jelaskan secara singkat ya, agar diketahui para pengangguran khususnya penghobi tanaman ya, agar bisa mengaplikasi obat itu secara benar, optimal gitu ya, dan tidak sia-sia yang kita lakukan. Dan pada dasarnya seluruh tanaman itu sama sih ya. Kita tidak hanya berbicara soal tanaman anggur. Pada dasarnya semua tanaman itu, tanaman buah khususnya ya yang kita bicarakan, itu juga butuh perawatan, pengobatan, dan pencegahan. Dan lebih spesifik lagi tanaman anggur. Tanaman anggur ini kan kita tahu semua bahwa awal mula pohon ini kan memang dari negara Eropa ya, yang tentu iklim dan geografisnya berbeda sekali dengan di Indonesia. Di Eropa ya, yang terbesar ada juga di Ukraina ya, sebagian besar anggur impor yang ada di Indonesia pun berasal dari Ukraina ya. Ada juga yang varietas India, di negara Indianya sana. Ada juga yang dari negara USA Amerika ya. Nah, untuk menyesuaikan dirinya di iklim Indonesia yang tropis ini pada umumnya ya, tentu pohon anggur ini memang butuh lebih spesifik, lebih intensif dalam perawatan, pencegahan, dan pengobatan. Kenapa? Saya sampaikan di sini ya, di rooftop pengangguran Balikpapan pun perawatan sudah kita jalankan setiap minggu sekali ya, perawatan insektisida, fungisida, dan pencegahan kutu-kutuan trip gitu ya. Tapi ya itu, kita tidak bisa lepas dari faktor alam. Faktor alam di sini lebih besarnya ya, khususnya di Indonesia itu dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Kalau saya lebih berbicara lebih khusus lagi di Kalimantan ya, di Kalimantan lebih khusus lagi di Balikpapan. Kalimantan itu tidak punya musim, sahabat pengangguran, tidak seperti di Jawa. Kalau di Jawa ya, bulan apa sampai apa itu ada musim kemarau, bulan apa sampai apa musim hujan. Tapi kalau di Kalimantan tidak. Terlebih lagi di Balikpapan, karena saya tinggal di Balikpapan, jadi saya tahu persis iklim di Balikpapan. Balikpapan itu tidak ada musim panasnya kapan, musim hujannya kapan. Tiba-tiba kalau sudah hujan terus berhari-hari, gitu ya. Nah, dengan cuaca yang seperti itu, kita sudah antisipasi dengan segala macam obat, dan apalagi juga di rooftop kita ini kita juga sudah beri naungan ya, atap gitu ya, semi greenhouse. Tapi memang ini di rooftop pengangguran ini atap kita yang terbuat dari plastik non UV ini ya, ini sudah mulai bocor, artinya tidak tahan dengan curah hujan dan sengatan sinar matahari, sehingga plastik yang dipasang dulu ini yang bukan UV ya, kesalahan dulu pada saat masang pertama memang bukan UV, jadi mudah rapuh dan mudah bocor. Sehingga tanaman anggur di rooftop ini kalau hujan memang ya sudah bocor semua.
ini walaupun beratap, sahabat pengangguran saksikan di konten ya, di YouTube kita beratap. Tapi kalau hujan bro, itu banjir semua gitu. Nah, cuman setelah ini memang rencana ada kami akan perbaiki, kami ganti betul-betul plastik UV yang sesuai dengan greenhouse dan sesuai dengan kadar pertanian gitu ya. Tapi masih dalam proses mau pergantian atap kita. Sehingga dari semua hal itu, apapun yang sudah kita usahakan ya, ternyata ya memang masih berdampak negatif pada pohon kita. Kita sebutkan saja dengan jujur. Jadi rooftop ingin menyampaikan tidak hanya yang baiknya saja, keunggulannya saja tidak, tapi juga kekurangan dan kelemahannya. Ya, pohon anggur di rooftop juga ada yang kena jamur, ada ya, seperti kena trip juga ada, seperti juga kena apa namanya, yang kutu-kutuan itu juga ada. Walaupun perawatan kita juga sudah intensif. Nah, cuman karena faktor tadi itu memang gini, kadar curah yang hujan yang sangat tinggi memang sangat berpengaruh pada pohon kita, sehingga perlu lagi lebih intensif dalam perawatan dan pencegahan ya. Tidak, artinya kita tidak harus menyerah, udah alamnya udah begini mau diapain. Oh, tidak boleh, karena kalau kita memang betul-betul menjadi seorang pengangguran yang benar dan sejati, ya kita harus mencari solusi dan antisipasi bagaimana pohon kita tetap sehat, tetap subur, ya, tetap berbuah dengan lebat, dan kalau bisa buahnya juga bertahan, tidak rontok karena guyuran air hujan gitu. Dan itu akan kami lakukan. Baik, sahabat pengangguran, tidak perlu panjang lebar ya. Ini hanya sekedar apa sih namanya ini, untuk berbagi bahwa memang dimanapun kita menanam anggur, walaupun dalam skala greenhouse ataupun outdoor atau greenhouse, semi greenhouse, dan masih kena curah hujan, kita harus tetap menjaga pohon anggur kita tetap sehat, tidak penyakitan, subur gitu ya, dengan cara itu tadi, perawatan, inseknya teratur, funginya teratur, dan kutu-kutuan teratur. Dan ini saya kali ini akan aplikasi insektisida. Insektisida yang saya gunakan sore ini, boleh ya sebut merek, boleh? Oke lah, enggak apa-apa. Kita gini sahabat pengangguran, saya bukan endorse. Saya tidak ada sangkut paut, rooftop pengangguran Balikpapan tidak ada sangkut pautnya dengan produk yang kita pakai. Tapi kita harus jujur, harus mengakui juga kelebihan dari obat yang kita beli, gitu ya. Artinya apa? Ya kita kalau memang obat itu bagus menurut kita, kita sampaikan saja, gitu. Berarti obat itu memang punya kelebihan untuk menyembuhkan penyakit pohon anggur kita, gitu ya. Ini untuk insektisida, saya menggunakan merek Marshall. Marshall di sini tercantum ya, dia insektisida dan akarisida. Jadi obat ini tidak hanya membunuh insek, tapi juga membunuh akarisida itu sejenis kutu-kutuan ya, termasuk tungau. Tungau itu termasuk salah satu penyakit daun yang sulit disembuhkan. Kalau sahabat pengangguran belum pernah kenal penyakit tungau itu, kalau di atas daun, ya di atas daun tuh ada putih-putih merata gitu. Lama-lama dia bulukan, apa sih, kasar dia. Jadi daun tuh kalau kita ambil, kita atasnya daun, kita pelirit ini pakai tangan begini, dia akan nempel di tangan-tangan kita. Serbuk-serbuknya seperti tepung putih, itu tungau. Dan cocoknya penyakit itu bisa sembuh. Ya, saya sudah membuktikan dengan produk ini. Karena apa?
karena dia ada kandungan akarisidanya itu ya. Nah, baik, ini sudah saya siapkan di suntikan ini ya. Ini dosis pemakaiannya bisa 0,5 mili, setengah mili, bisa 1 mili, bisa 2 mili. Tapi saya lebih suka mengambil dosis yang rendah, tapi efektif. Ini walaupun 0,5 mili per liter air, obat ini ampuh untuk membunuh semut atau apa ya, binatang yang kecil-kecil itu. Dalam hitungan detik aja sahabat pengauran. Dalam hitungan detik, nggak sampai menit, dia langsung kena, begitu kena semprot, langsung plek jatuhan gitu ya. Nah, sebelum saya aplikasi, ini agak panjang nih, karena ini yang saya sampaikan lebih banyak ke teori ya. Kalau semprotnya nanti akan gampang ya, begitulah caranya orang nyemprot hama ya. Ini oke, saya setuju dengan pendapat viewer kita ya, yang menyampaikan bahwa jadwal schedule di rooftop pengangguran itu kan saya sampaikan minggu ini saya semprot fungisida sudah, dan minggu lalu kita semprot fungisida sudah, sekarang insektisida, dan minggu depan trip. Namun memang betul pada saat aplikasi, pada saat penerapannya itu, fungisida yang saya pakai minggu lalu dengan minggu ini atau minggu depan itu berbeda. Yang berbeda tuh zat aktifnya, itu ya. Termasuk insektisida yang saya pakai hari ini dengan insektisida yang saya pakai minggu depan dan minggu ketiganya itu berbeda zat aktifnya. Begitu juga trip. Nah, saya tidak akan menyebutkan zat aktif apa yang terkandung di dalam merek-merek botol yang ada di depan saya ini ya. Sahabat pengangguran kalau beli bisa dibaca sendiri karena tulisannya kecil-kecil ya. Jadi zat aktif yang saya pakai ini berbeda-beda ya. Supaya apa? Tujuannya gini, betul, tujuannya betul gini. Kalau misalkan nih Pak D, saya semprot insektisida minggu ini dengan Marsal, zat aktif ya, yang ada di Marsal. Kemudian minggu depannya lagi saya semprot insek dengan Marsal lagi. Kemudian selanjutnya berbulan-bulan saya semprot dengan insektisida dengan zat aktif yang sama. Apa namanya sebut baca sendiri ya kalau beli nanti. Itu memang ada timbul kekebalan pada penyakit yang bersangkutan. Tuh. Kalau itu zat aktif itu terus yang kita pakai berbulan-bulan, bertahun-tahun, memang ada resistensif kekebalan pada hama yang bersangkutan. Sekarang kita waktunya aplikasi semprot ya. Insek ini sudah mulai senja. Oh ya, kalau ada yang bertanya Pak D, kalau nyemprot itu bagusnya jam berapa? Ya kalau bisa itu aplikasi semprot itu baik fungisida, insektisida, bakterisida, akarisida, trip, kalau bisa pagi hari atau sore hari. Pagi jam 7 atau sampai jam 9 lah. Kalau sore ya habis-habis asar gitu ya. Kenapa? Karena di saat jam-jam itu stomata daun tuh lagi terbuka ini, lagi bisa menyerap obat yang kita semprotkan gitu ya. Tapi kalau siang kan sudah tertutup, kecuali sahabat pengangguran aplikasinya dengan yang sistem kontak lah ya, yang menembak hamanya langsung, tidak apa-apa siang hari, kan nggak butuh stomata kan. Kalau sistemnya kan butuh nih supaya diserap daun dan transportasikan ke ranting-ranting, batang-batang sama akar ya. Itu kelebihannya sistemik itu. Saya tambahkan dikit. Kelebihannya sistemik yang kita aplikasikan ya, walaupun insektisida atau fungisida atau bakterisida, yang sistemik kan sama daun kan disuplai kemana-mana nih, termasuk salah satunya ke akar. Nah kalau akar sudah mengandung fungisida, itu otomatis kan kita bisa menanggulangi jamur fusarium, jamur yang disebabkan oleh media tanam kita itu ya. Oke, dah.
kepanjangan nih, nanti jadi Pak Menteri aku lama-lama dipanggil Pak Presiden ya. Baik, ini sudah dosisnya. Saya ambil dosis yang terendah saja, karena obat ini walaupun dosis yang terendah 0,5 atau setengah mili per liter itu sudah ampuh untuk membunuh insektisida. Jadi saya ambil dosis yang terendah, bisa 1 mili per liter boleh, atau 2 mili per liter boleh. Tapi ini saya pakai udah setengah mili, udah cukup, udah ampuh. Ngapain lagi kita naikkan dosisnya gitu ya. Taruh sahabat, mana tadi aduan ini saya pakai setengah mili per liter karena sprayer saya 8 liter, saya pakai 4 mili ya. Seperti biasa saya campur langsung nih ya, saya aduk. Ini yang saya semprotkan ini sahabat pengangguran, insektisida sekaligus akarisida, zat aktifnya ini ya, insektisida dan akarisida, supaya nih tetap saya, karena ini musim hujan, Balikpapan ampun nih, sudah hujan terus nih sampai bocor-bocor atap kita ya. Saya pakai setengah tutup. Ada yang tanya juga loh, favor kita Pak De, merek perekatnya apa? Nih saya pakai ini, tapi tidak harus endorse ini ya. Merek apapun bisa kalau perekat. Yang penting obat semprotnya itu, zat aktifnya yang penting. Ya, mau pakai sistemik atau kontak, itu cara kerjanya. Cara kerjanya ada yang sistemik, ada yang kontak. Tapi kalau perekat apa aja boleh lah, ya. Dah. Ini nanti kali ini konten saya di senja yang redup ini ya, di Balikpapan lagi redup.